kursus komputernya insya Allah kami lanjut Pak. Jadi kemarin dari pelatihan yang pertama itu ada pesawat. Itu kondisi seperti ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sahabat Terasi. Hari ini saya berada di kantor Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Desa Nggulun, maksudnya. Dengan Mas Agus Nurwanto selaku Ketua KDMP Desa Nggulun. Apa kabar Mas Agus? Sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Koperasi sudah mulai jalan maksudnya? Jalan seadanya. Yang di 235 KDMP yang ada di Kabupaten Magetan ya, kita buat informasi ada sekitar 7 yang sudah mulai bergerak gitu Mas, untuk menjalankan usahanya, meskipun kita tahu bahwa pembangunan gerainya lagi proses gitu, progres gitu Mas ya. Mas, saya pengen tahu dong jumlah anggota di KDMP Desa Nggulun berapa nih Mas? Ya Pak, kalau di Nggulun itu total saat ini 115. 115. Kalau di awalnya dulu 100 anggota dan sekarang sudah ada tambahan 15. Ada penambahan Mas ya setelah ini ya. Siap. Mas, kalau saya lihat kemarin memang progres kita sudah ada usaha, ada pelatihan komputer kalau nggak salah gitu Mas ya. Ya. Nah, kemudian ada juga mulai bergerak di penjualan sembako dan sebagainya gitu Mas ya. Ya. Nah, ini kenapa milih ada pelatihan komputer gitu Mas? Ini agak agak janggal ya. Karena yang digembar-gemborkan ada bagaimana ketersediaan LPG, bagaimana ketersediaan sembako, dan tetapi kita ngambilnya adalah kursus komputer gitu nah. Itu hal gimana Mas? Ya Pak, itu inovasi ya. Inovasi kami. Jadi kalau proses di program nasional itu kan sampai sekarang masih terkendala ya, di semua koperasi masih terkendala. Jadi dari Dinkop juga ada tuntutan agar koperasi segera menjalankan usahanya. Akhirnya meskipun tanpa modal ya. Nah ya itu dengan modal seadanya. Tapi alhamdulillah di Nggulun kemarin terkumpul sekitar 11 jutaan dari 100 anggota itu di awal. Terus sampai berjalan Desember ada simpanan wajib terkumpul juga sekitar 15. Kemarin dipakai modal gas, sembako dan lain-lain. Kemudian di luar itu kami coba yang inisiatif lain, salah satunya kursus komputer karena kebetulan saya sendiri usahanya di bidang IT. Nah, ini kami sinkronkan dengan usahanya koperasi. Jadi kami usahakan di Nggulun ini usahanya itu dari anggota. Jadi anggota yang punya usaha kita prospek agar bisa gabung dengan koperasi, kerjasama dengan koperasi. Nah, berhubung saya punya usaha di IT, sekalian aja nih sebagai percontohan untuk anggota yang lain gitu. Jadi kita eksekusi yang kursus komputernya. Kebetulan pas akhir tahun anak-anak SD pada libur kemarin, libur 2 minggu. Nah, kami eksekusi kursus komputer. Itu komputernya kita juga boleh minjam Pak. Oh gitu ya. Kreatif pokoknya. Ya, itu terbatasan gitu aja. Kemarin kita dapat dari Diskominfo Magetan. Jadi dapat fasilitas. Kita mengajukan pinjaman laptop ke Diskominfo dan di ACC ya sudah. Kita share ke warga desa yang mau ikut pelatihan, monggo, ini programnya koperasi. Alhamdulillah banyak juga yang ikut. Karena kalau modal memang ya modal nggak terlalu banyak lah untuk menggelar ini Mas ya, untuk pelatihan. Jumlah peserta berapa Mas? Jumlah peserta itu kemarin sekitar rata-rata sekitar 15 orang tiap harinya. Kan kita 2 minggu ya, rata-rata 15 orang. Wah, cukup banyak dong. Iya, kalau kita sebenarnya menyediakan sampai 20. Kita pinjam laptopnya kan 20 laptop. Ya, terus yang datang ada 15, alhamdulillah, dari Desa Nggulun dan ada sekitar 3 orang yang dari luar desa. Karena kami bedakan harganya Pak. Oh gitu. Ya, kalau yang Nggulun itu lebih murah. Lebih murah 50% gitu. 50% gitu. Kalau yang Nggulun
diskonnya 50%. Ternyata yang di luar Gulun ada yang ikut ambil juga. juga. Ini nanti kalau yang kemarin di jadikan pelatihan apa nih? Basicnya apa kemarin untuk? Oh ya, materinya utama kemarin tuh aplikasi perkantoran dan coding AI. Coding AI, ini yang menarik ya? Iya. Aplikasi perkantoran untuk yang buat Excel seperti itu. Terus ada yang untuk mulai codingnya. Mas, kalau ini kan bisa dibilang sukses lah ya untuk pelatihan ini, mungkin mau dilanjut atau jadi agenda sebetulnya, karena bisa jadi salah satu pendapatan dari sebuah koperasi gitu. Ya, kalau untuk kursus komputernya insya Allah kami lanjut Pak. Kemarin dari pelatihan yang pertama itu ada pesawat. Memang kondisi seperti ini. Dari kegiatan pertama kemarin itu kan, itu tanggapannya positif. Dari orang tua pesertanya juga mendukung. Terus masih ada permintaan untuk pelatihan lagi, jadi nanti akan kami lanjutkan. Cuma mungkin formatnya agak beda karena kemarin kan liburan kan. Nanti mungkin sebulan pertemuannya seminggu sekali atau gimana, masih dirumuskan. Ada bisa cari salah satu bagian daripada usaha untuk operasi. Tapi selain menggelar pelatihan kemarin, Mas, artinya ada juga sempat membuka usaha untuk sembako, LPG dan sebagainya. Iya, ya, yang sudah jalan kemarin kita pendaftaran agen LPG ya, atau pangkalan ya. Iya. Pangkalan LPG itu sudah di ACC dan sampai sekarang ini sudah 3 kali pengiriman, tiga kali dropping. Artinya pengajuan kemarin sudah di ACC gitu ya? Sudah ya, cuma kemarin lumayan lama Pak. Oh gitu. Ya, itu termasuk Pronas ya kalau yang LPG kan. Iya. Jadi kerjasama dengan BUMN Pertamina. Itu dari bulan apa ya, itu waktu pelatihan pertama itu mungkin sekitar 3 sampai 4 bulanan. Proses administrasinya. Agustus September kemarin pelatihan di Melda kemarin ya? Iya, sebelum itu sudah ada pelatihan lagi. Sebelum yang pertama di di kantor Kimaketi itu ya. Siap mungkin. Dari situ ya, artinya sudah mulai bergerak, sudah follow up kita. Artinya sejauh ini para ketua koperasi sudah bisa mengajukan gitu ya untuk proposal dan bisa di-ACC kalau jenengan gitu ya? Seharusnya iya, cuma infonya dari teman-teman ketua koperasi kebanyakan modalnya itu nggak cukup. Memang modalnya besar itu, 13 juta Pak. 13 juta. Nah kebetulannya kan kasnya Gulun ada 15 juta, jadi 13-nya bisa dipakai. Untuk yang di tempat lain itu kasnya kebanyakan nggak sampai segitu, 5 juta ke bawah, jadi nggak bisa untuk submit. Artinya animonya cukup tinggi ya di sini ya untuk jadi anggota koperasi gitu. Iya, 100.000 pokoknya, 10.000 wajibnya, iuran wajib. Artinya udah bisa memutar ya sebelum ada kucuran. Iya seadanya Pak ini, seadanya gitu. Tapi memang dibutuhkan kreativitas ya untuk agar kita bisa berjalan. Ya seharusnya sih gitu. Kemarin yang informasi dari koperasi yang udah jalan kan kebanyakan kreativitas dari pengurus koperasinya. Iya. Dengan modal yang ada yang tanpa modal juga bisa. Itu kayak perantara gitu bisa. Ya memang butuh effort yang agak tinggi sih. Ya, kita tidak dimodalin, cuma harus bergerak. Iya, nggak digaji juga loh Pak kita. Nah ini memang butuh effort yang tinggi gitu loh, karena memang kayaknya kita ini kan pekerja sosial. Iya Pak. Tapi selain LPG tadi apa ya, sembako juga mulai jalan Mas di sini? LPG jalan, sembako. Jadi kalau di Gulun itu ada 4 gerai. Ada gerai utama yang sedang dibangun sama Agrinas dan TNI, terus ada gerai LPG sama agen BNI. Kemudian ada gerai yang di sini, ini gerainya ada usaha cetak banner, kursus komputer, servis komputer itu di sini. Terus ada lagi gerai yang keempat, gerai sembako. Sembako itu udah jalan. Kemarin kita kulaan gula Pak. Gula sama beras.
Oh siap. Ini juga ke ini ya, langsung ke mana kemarin yang untuk kerjasamanya itu? Oh enggak Pak, Oh enggak. kita ke Lokal dulu. lokal ya. Kemarin yang beras kita ngambil dari namanya apa ya? Selepan ya. Oh ya. Artinya berkasnya bukan ke Bulog dulu kan? Bukan, ya? bukan ke Oh, Bulog kita. Karena modalnya masih nipis. Iya. Tapi yang penting bisa jalan. Ini yang penting untuk digarisbawahi gitu ya. Artinya keterbatasan itu tidak harus itu kemudian diam gitu Mas ya. Tapi dengan modal tadi 13 masih berapa 3 jutaan ya. Itu bisa diputar oleh teman-teman dari koperasi sini gitu Mas ya. Ya alhamdulillah Pak. Kalau sampai sekarang nih sudah ada mungkin sekitar 20-an saldonya kita. 20-an Ya. juta saldonya ya untuk hal itu gitu ya. Kalau total semua ya. Total semua ya. Iya, iya. Kalau udah dipotong-potong kita tadi pagi laporan dari bendara sekitar 8 jutaan yang kita pegang. Oh siap, yang cash Ya, flow-nya gitu cash flow-nya cashnya bisa gitu. dipakai untuk usaha sekitaran segitu. Berarti cukup lumayan cepat gitu ya. Dari bergerak Iuran gitu? wajib Pak itu Pak. Oh iuran wajib. Iuran wajib, Pak. Kalau keuntungan kayaknya kemarin tuh sempat dihitung keuntungan koperasi Dinggulun mungkin baru sekitar 1,5 jutaan dari modal yang diputar selama ini. Artinya benar-benar apa ya, kerja sosial banget ini. Sosial Pak, kita nggak digaji Pak. Tapi ini Mas, kalau terkait tanggapan masyarakat sendiri yang terkait keberadaan koperasi Merah Putih Dinggulun Mas. Ya Pak, kalau ini alhamdulillah mulai dikenal Pak ya. Terutama dari program yang udah kita jalan itu kan sembako, kemarin yang beras sama gula, terus ada gas LPG itu, karena kita ngejualnya kan sesuai HET-nya itu 18.000, terus yang kursus komputer kemarin, ya. Itu kan Kalau kehadiran BNI sendiri Mas Joni, apa yang bisa dari kehadiran BNI kemarin? Sebagai agen BNI, apa sih layanan yang dihadirkan di sini dari agen BNI gitu? Oh, agen BNI. Agen BNI kita baru aktif 1 minggu, 2 minggu ya, baru Pak kita. Terus ya. Terus kemarin yang sudah dieksekusi itu token listrik. Token listrik. Ya, token listrik. Udah mulai untuk beli token listrik. Ya. Mas kalau sembako sendiri, gerai sembako sendiri apa yang dijual di sana? Sejauh ini Mas? Sejauh ini baru gula sama beras. Tapi itu kita kerjasama sama warungnya anggota. Jadi kalau sebagai tempatnya ya, tempat usahanya gitu. Kalau dibilang gerai sembako itu kan kelihatan, udah buka gerai sembako modalnya banyak nih. Enggak, sebenarnya kita kan kerjasama sama warungnya anggota, jadi kita nitip barang di sana. Memanfaatkan ya, di tengah keterbatasan tadi gitu. Kalau kita buka sembako, waduh, modalnya bisa ratusan juta gitu ya. Artinya apa yang bisa dilakukan kita lakukan gitu Mas ya. Iya Pak. Meskipun itemnya tadi kita ini istilahnya bisa nitip gitu. Benar sekali. Nitip antara beras dan juga gula gitu ya. Itu kalau beras dan gula dijual berapa sih di koperasinya? Harusnya di bawah harga pasar dong atau gimana? Kalau kami itu sesuai harga pasar ngejualnya. Cuma kalau untuk anggota kami kasih diskon Pak. Jadi kalau gula kemarin yang ada 117, harga pasarnya 17, kalau anggota 16.500, dikurangi 500. Ada diskon. Iya. Jadi termasuk yang gas LPG karena stoknya sangat sedikit yang dibatasi dari agennya, akhirnya yang jualnya hanya untuk anggota. Khusus anggota ya. Anggotanya kan 115, sedangkan ngirimnya itu sekali ngirim cuma 20. Buat anggota aja udah habis. Iya, kurang itu. Itu dalam 1 bulan berapa? 200 itu ya? Untuk LPG sendiri. Maksudnya 200? 200 item, 200 biji maksudnya. Ada kuota tertentu? Kuotanya 100. Oh, di bawah itu 100 sebulan ya. Jadi tiap minggu itu sekitar 20. Oh, setiap minggu 20 siap. Ya cukup untuk ini anggota dulu gitu ya? Iya, cuma anggota aja gitu. Makanya jadi anggota dulu biar nanti dapat kemudahan gitu ya. Iya, jadi anggota koperasi. Mas, kalau rencana ke depan ini seperti apa? Untuk mungkin lebih ada inovatif lagi, apa sih mau jadi lakukan gitu?
Kan kita kalau di Gulun ini masih menunggu yang gerai utamanya jadi ya. Iya. Targetnya itu Februari kalau tidak salah itu sudah di launching ya. Itu nanti kita nggak tahu eksekusinya seperti apa. Infonya kan gedung jadi, sudah ada fasilitas, ada kendaraan, ada laptop, terus barangnya sudah ada semua. Tapi untuk administrasinya kami masih belum tahu nih teknisnya seperti apa. Jadi nanti ya kami memanfaatkan gedung yang sudah ada tadi itu, terus untuk gerai-gerai yang sekarang sudah ada ini tetap dijalankan, masih jalan. Jadi nanti kalau mitra gitu ya, bisa malah kami perbanyak Pak. Oh gitu. Jadi, ya. Kami masih kalau ada waktu senggang, pasti kami ke anggota, ya. Terutama anggota yang punya usaha. Diutamakan berkunjung ke anggota yang punya usaha untuk kerjasama dengan koperasi. Padahal mitra usaha gitu ya. Mitra usaha. Artinya kalau sejauh ini mungkin sudah menembusi ke BNI atau apa untuk pengajuan proposal usahanya atau ke Bulog atau mungkin kemana gitu? Iya Pak, kemarin terakhir hanya ke Bulog. Ke Bulog untuk pengajuan yang beras SPHP dan minyak kita itu, tapi masih belum kami follow up. Kebetulan nih kalau di sini sekretarisnya lagi ganti orang. Oh gitu. Ada kendala kemarin. Masih proses di situ Mas. Iya. Tapi sejauh ini kan kalau kita sempat lihat di grup ini kan ternyata ada kerjasama juga antar koperasi merah putih gitu Mas. Ini jadi sempat melakukan kerjasama gitu Mas. Iya Pak, kemarin waktu belanja gula itu, jadi ada yang dari Gambiran, KDAP Gambiran tuh apa namanya ya? Kita kolaborasi gitu ya? Kolaborasi untuk belanja gula. Karena harus ada memenuhi kota tertentu gitu ya? Kemarin kalau nggak salah belinya minimal 2 ton gitu ke pabrik gula. Harganya lebih murah. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir kemarin kalau tidak salah KDMP Bendo itu beli jagung kering ke KDMP Sugiwaras. Nah, itu yang terakhir. Itu pun kemarin info terakhir saya tanya, beliaunya kerjasama dengan anggota KDMP Bendo yang punya usaha jual beli jagung gitu. Iya. Oh, siap. Jadi koperasinya ya inisiatif, inovatif itu Pak. Dan kreatif gitu Mas ya. Tanpa modal kan. Artinya kita bisa kerjasama dengan siapapun gitu. Benar. Terutama dengan anggota. Karena koperasinya dari anggota untuk kesejahteraan dan sebagainya gitu. Mas kalau potensi yang di sini sebenarnya apa sih Mas? Kalau ini genteng. Ya benar sekali. Gulun terkenal dengan gentengnya. Ya. Cuma setelah observasi dari pertama kali koperasi dibangun, dari Pak Lurahnya juga dulu pertama nanti kita masakan genteng. Desa genteng. Iya, karena desa genteng. Cuma sampai sekarang kami follow up tuh genteng di Gulun tuh sudah banyak sudah banyak pemesannya. Sudah antri-antri yang pesan tuh sebenarnya. Jadi marketnya udah jelas dari mereka sendiri. Marketnya sudah jelas. Pengusaha gentengnya udah, wes Mas, gak usah dipasar nih guys, sing beli wes antri. Yang pesan itu udah ngantri-ngantri gitu. Yang kendala sebenarnya kemarin tuh bahan bakunya Pak, kalau di sini bahan baku genteng itu antri. Karena bahan bakunya antri, akhirnya pesanannya numpuk juga. Oh gitu ya. Nyari bahan baku tanah liat kan sekarang juga susah. Saya juga bingung. Siapa tahu nanti ada inovasi gitu ya. Mungkin bahan-bahan yang bisa kita gunakan apa gitu Mas ya. Tapi tetap bergerak untuk ini ya, untuk mungkin bisa nyari informasi terkait ketersediaan bahan gitu. Tetapi dari sisi kebutuhan sembako kan kita bisa kolaborasi dengan mereka itu Mas. Kalau event Mas mungkin ada pasar murah atau apa yang mau dilaksanakan? Event kalau di Gulun ini paling event kayak pelatihan itu Pak. Tapi kami usulkan sih sebenarnya ke desa, kalau bisa ada Car Free Day Pak. Car Free Day. Di Gulun ini kan ada lapangannya, lapangannya bagus rame. Tambah ada Car Free Day itu malah bagus. Sampingnya lapangan kan jalannya bagus tuh.
ada eventnya itu gitu Ada Mas ya. event gitu ya koperasi bisa masuk. Bisa masuk gitu ya. Masyarakat juga bisa nimbrung di Iya. situ untuk memasarkan mungkin apa sih potensi-potensi yang ada di Desa Iya. Gulun gitu Mas ya. Ke depan lah itu, bayangin ke depan Pak. Artinya ide kreatifnya sudah mulai muncul itu Mas ya. Siap. Siap, makasih Mas Agus. Semoga Oke, makasih Mas Agus. Sukses untuk KDMP Desa Anggulun. Yang pasti di tengah keterbatasan mereka sudah mulai bergerak. Apapun yang ada di Desa Anggulun ini berusaha mereka untuk kreasikan ya. Mereka juga kolaborasi dan yang pasti inovasi di tengah keterbatasan di mana koperasi saat ini memang pendana juga masih terbatas dan fasilitas grantnya pun juga masih dalam proses pengerjaan ya. Tetapi ide kreatif itu memang harus dikedepankan agar koperasi bisa dirasakan dan bisa mensejahterakan anggotanya. Sekali lagi makasih Mas Agus. Iya Pak. Sukses untuk KDMP Anggulun. Demikian dialog kita. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.